warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Cahyo Dwi Andita, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan forum diskusi ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 yang akan bahas materi tentang merancang perencanaan pembelajaran tematik integratif kelas tinggi yang berdasarkan hasil telaah dokumen kurikulum. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Elsa Dwi Lingga selaku moderator, dan rekan saya Rajaya Limho dan Dwi Puspitasari. Baiklah, langsung saja materi pertama yaitu akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dwi Puspitasari. Kepada Dwi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspitasari. Saya dari kelompok 10. Di sini mata kuliahnya ada telaah kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Cahyo Dwi Andita, Magister Pendidikan. Saya dari kelas atau semester 4 KM. Di sini judul materinya adalah merancang perencanaan pembelajaran tematik integratif kelas tinggi yang berdasarkan keseluruhan hasil telaah dokumen kurikulum. Di sini pertama saya akan menjelaskan pengertian tematik integratif, di mana pembelajaran tematik integratif ini merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran atau keseluruhan mata pelajaran menjadi satu kesatuan dalam satu buku, dalam satu tema, dan satu judul. Nah, di sini ada menurut pendapat para ahli, menurut Ezekieli, tahun 2019, halaman 1, pembelajaran tematik juga dirancang agar bersifat fungsional. Artinya, dengan desain pembelajaran semacam ini, dapat mudah dicerna akal siswa usia dasar. Jadi, pembelajaran tematik ini harus sesuai silabus, kurikulum yang berlaku, sehingga akan dirancang melalui RPP atau RPP ini menyambung dengannya silabus. Jadi sehingga kalau kita membuat RPP tanpa adanya silabus, tidak ada kesinambungan, maka pembelajaran tematik atau isi buku tersebut tidak baik atau tidak beraturan. Ibaratnya itu bukunya tidak berfungsi kepada siswa. Nah, jadi artinya dengan desain pembelajaran semacam ini dapat mudah dicerna agar akal siswa usia dasar, sebab tema-tema yang diangkat adalah dekat dengan keseharian anak. Sembari guru dituntut untuk dapat mencermati minat bakat dan kemampuan anak, sehingga mengarahkan pada perkembangan potensi diri sesuai kebutuhan siswa usia dasar. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi materi yang pertama disampaikan oleh Dwi, dan materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Rajaya Limho. Kepadanya kami persilakan. Oke, baiklah, perkenalkan, nama saya Rajaya Limho. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu pembelajaran tematik integratif kelas tinggi berdasarkan hasil dokumen kurikulum. Sebelum kita memasuki materi, kita harus mengetahui dulu bahwa karakteristik siswa SD kepada kelas tinggi yaitu mereka belajar dengan menggunakan pendekatan yang konkret atau mereka belajar dengan hal-hal yang ada di lingkungan sekitar mereka. Nah, pembelajaran tematik integratif ini sangat sesuai dengan cara mereka belajar pada usia tersebut. Namun, pembelajaran tematik integratif ini juga harus disajikan dengan metode yang aktif, artinya tidak monoton, agar dapat memacu siswa semangat dalam belajar.
Nah, berdasarkan hasil dokumen kurikulum menunjukkan bahwa secara umum lembaga pendidikan yang menerapkan model pembelajaran tematik integratif yang baik akan meningkatkan keberhasilan dalam pembelajaran. Itu juga harus didukung oleh penguasaan guru dalam cara menyajikan materi-materi pembelajaran dengan cara yang aktif dan kreatif. Pembelajaran tematik yang integratif ini juga lebih membuat proses pembelajaran lebih kreatif dan bermakna bagi peserta didik. Itu saja, terima kasih. Baiklah, materi yang ketiga yaitu mengenai langkah-langkah perencanaan pembelajaran tematik integratif khusus kelas tinggi. Nah, di sini banyak cara atau langkah yang dapat kita rencanakan untuk pembelajaran tematik integratif khusus kelas tinggi. Menurut Asingli, tahun 2019 mengutip dari Kemendikbud, langkah-langkah desain pembelajaran tematik integratif yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tema. Dalam menentukan tema, dapat ditentukan oleh penentu kebijakan pendidikan atau juga ditentukan oleh dengan cara diskusi antara guru dan siswa hingga disepakati sebuah tema yang akan dipelajari. Dan yang kedua yaitu mengintegrasikan tema dengan kurikulum. Setelah menentukan tema, selanjutnya pendidik harus mampu mendesain tema pelajaran yang ada sejalan dengan tuntutan kurikulum yang menekankan dimensi keterampilan, sikap pengetahuan sesuai KI atau KD pada setiap pembelajarannya. Dan yang ketiga yaitu mendesain rencana pembelajaran. Pada tahap ketiga ini, kegiatan yang dilakukan meliputi pengorganisasian sumber belajar, bahan ajar, media ajar, termasuk kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk menunjukkan suatu tema pembelajaran terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini yang keempat yaitu melaksanakan aktivitas pembelajaran. Pada tahap ini diberikan kesempatan kepada siswa untuk mampu ikut serta atau turut andil dalam memahami berbagai sudut pandang dari suatu tema. Nah, hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa guru harus mengembangkan hasil media pembelajaran yang sesuai pada RPP dengan penggunaan bahan yang didapatkan pada alternatif yang membuat pembelajaran di kelas semakin efektif dan aktif. Selain itu, adanya penyusunan instrumen penilaian ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai komprehensif pada langkah yang validitas dan reliabilitasi penilaian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.